Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Ahmad Razak dan selamat datang di channel Advice Millennials. Jujur tadinya mau bahas yang santai-santai aja, kayak perihal mau ganti logo channel, mau ganti intro baru gitu kan. Tiba-tiba lagi viral nih, banyak orang yang investasi, terutama saham nih ya, terutama saham, tapi pakai pinjol alias pinjaman online. Terus lucunya nih, mereka nih apa ya, udah harapannya tuh untung tapi malah buntung, dan nyalahinnya itu kondisi ekonomi gitu, yang kata oh gara-gara covid pasar saham merah membara bukan hijau cuan dan lain-lain kayak gitu. Saya sebagai wealth planner sekaligus manajer investasi agak gimana gitu ngelihatnya tuh, kayak menurut saya sih kayak itu kayak sebuah kebodohan gitu. Maaf ya sebelumnya saya agak kasar. Eh, dan ini merupakan bukti, menurut saya merupakan bukti bahwa ada yang salah nih dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2016. Jadi teman-teman, OJK tahun 2016 itu merilis Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, dan di situ dinyatakan bahwa 42,13% masyarakat Indonesia bisa menyusun rencana keuangan. Loh, kenapa larinya ke rencana keuangan? Oke, kita lanjut dulu ya. Dan 36,02% masyarakat Indonesia bisa menghitung keuangan sampai ke tingkat detail seperti menghitung bunga, inflasi, angsuran, investasi, dan sebagainya. Nih ya, ingat itu data tahun 2016 loh. Dan menurut angka pertumbuhannya, kira-kira angka tersebut akan tumbuh 3-5% setiap tahunnya. Katakanlah jika tahun ini kan 5 tahun dari 2016, berarti dari 36,02% itu otomatis kita ambil yang paling pesimis aja, naik 15%, itu berarti hampir 50% masyarakat Indonesia itu udah bisa menghitung keuangan sampai ke tingkat detail, termasuk seperti bunga, inflasi, angsuran, investasi. Ya, harusnya. Oke, kita di situ ya data pendukungnya. Ini saya baca, ini jadi asli, ini data asli, saya nggak ngarang. Terus kita coba berhenti dulu baca data ya, bicara data, kita skip ke hal-hal yang sifatnya agak lebih praktikal. Jujur saya agak sedih ya, sebagai salah satu edukator yang tujuan secara besarnya nih sebenarnya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan Indonesia gitu. Dan kabar kayak gini tuh seolah-olah bilang kalau orang-orang yang berprofesi seperti saya itu kayak gagal menjalankan tugas gitu. Teman-teman, sebenarnya ada satu hal yang menurut saya agak sedikit lucu perihal pengetahuan keuangan orang Indonesia. Di Indonesia nih ya, tingkat inklusi keuangan selalu lebih tinggi daripada literasi keuangan. Dan itu artinya banyak orang Indonesia yang menggunakan produk keuangan tanpa memiliki pengetahuan keuangan yang mencukupi. Bahaya nggak sih? Ini tuh sama seperti orang ya mengendarai mobil tapi dia nggak punya SIM A kayak gitu loh. Jadi kan kalau orang yang ngendarain mobil belum punya SIM A tuh seolah-olah kayak membahayakan dirinya sendiri, tapi juga orang lain yang ada di sekitarnya gitu, yang dia lewatin pakai mobil gitu. Bahayanya kayak gitu. Ini seperti itu gitu. Dan sebenarnya hal ini tuh sudah terjadi lama sekali di Indonesia. Namun belakangan ini kasusnya semakin menjadi-jadi aja. Dari mulai investasi bodong, penipuan perihal jasa keuangan, banyak nih kasusnya lah, sampai aneh-aneh yang kayak penggandaan uang dan lain-lain. Speechless ya, jujur ini sih nggak pakai tulisan di kiri kanan, nih ngomong aja langsung semuanya. Dan menurut saya investasi dengan menggunakan pinjaman online atau investasi dengan menggunakan utang adalah sebuah kesalahan besar, dimana kesalahan itu murni salah si orang yang melakukannya. Jadi dia nggak bisa nyalahin, kan kayak misalnya penipuan ya kan, yang disalahin yang orang yang nipunya gitu. Kalau ini mau nyalahin ke siapa gitu kan, nggak bisa. Dan ini bisa dibilang bukan kasus, justru ini krisis pengetahuan keuangan Indonesia gitu. Serem ini sebenarnya ini serem karena mungkin nggak cuma ke arah sini tapi ke arah-arah lain banyak
information gitu, ada misleading gitu, ada kesalahpahaman besar mengenai beberapa aspek keuangan gitu. Ini yang saya takutnya ini sifatnya makro gitu, enggak cuman orang-orang yang melakukan ini gitu. Dan saya suka lucu nih, ada orang yang sering salah paham. Mereka berpikir bahwa prioritas keuangan itu investasi gitu, padahal bukan loh. Kalau kalian pernah namanya piramida perencana keuangan, atau piramida prioritas tujuan keuangan, atau piramida apapun yang hubungannya dengan keuangan ya, itu nggak pernah ada loh yang namanya investasi ya. Itu ada di paling dasar, itu jadi fondasi. Nggak pernah ada. Kalian mau nyari apapun juga nggak pernah ada ya. Dan bahkan ya, ajakan Bursa Efek Indonesia ya, kalau kalian ingat, hashtag yuk nabung saham gitu loh, bukan yuk utang untuk beli saham, atau yuk beli saham sebelum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Nggak ada yang kayak gitu, teman-teman. Investasi itu seperti nabung tapi bertumbuh, bukan berarti kayak kita gambling pendapatan kita dari sana gitu, seolah-olah itu sama saja dengan berjudi gitu. Itu bukan investasi, itu namanya judi, itu spekulasi itu namanya. Dan jadi inti video ini ya, perspektif saya sebagai seorang advis millennials ini untuk investasi menggunakan pinjaman online. Apa nih perspektif saya? Menurut saya intinya ini adalah sebuah kebodohan. Maaf ya teman-teman, sekali lagi saya agak kasar di video ini karena jujur ya, saya mendalami dunia perencana keuangan pribadi untuk alasan ini. Jadi menurut saya pribadi ya, bisa mengatur keuangan pribadi itu jauh lebih penting daripada bisa mengatur keuangan perusahaan. Loh, kok gitu? Ya, gini deh, simpelnya gini. Menurut kalian lebih menakutkan mana? Dimarahin atasan atau nggak bisa makan sebulan? Ya kan? Dimarahin atasan oke lah, sakit hati dan segala macam. Tapi kalau kita nggak bisa makan sebulan kan meninggal gitu loh. Lebih menakutkan nggak bisa makan sebulan kan gitu loh. Jadi ya ngerti kan analoginya, lebih penting bisa mengatur keuangan pribadi daripada bisa mengatur keuangan perusahaan gitu loh. Dan menurut saya juga, dan ini sih pengalaman saya juga, permasalahannya banyak orang Indonesia yang jago banget keuangan perusahaan, jago accounting, jago analisis keuangan, jago analisis pasar saham, jago macem-macem lah, ilmunya hebat banget. Tapi dia buta atau sama sekali nggak ngerti dengan namanya perencanaan keuangan pribadi itu. Aneh sih menurut saya. Karena menurut saya itu merupakan hal yang berbahaya gitu bagi kehidupan kita pribadi gitu. Ya tadi saya bilang gitu. Teman-teman jujur ya, peristiwa ini yang lagi viral ini menginspirasi saya untuk bikin kelas. Insya Allah Februari lah nanti. Mungkin detailnya ini akan saya jelasin di video minggu depan. Awalnya sih emang saya ada rencana bikin kelas ini karena kebetulan saya juga WMI gitu. WMI ini merupakan salah satu gelar di dunia pasar modal yang namanya Wakil Manajer Investasi. Jadi emang keahliannya itu untuk menyusun portofolio aset gitu, atau portofolio investasi kayak gitu. Dan dengan kejadian viral ini tuh kayak semakin mendorong saya gitu, wah ternyata orang-orang banyak banget yang belum ngerti gitu loh. Dan insya Allah sih bulan depan ya saya ngelaksanain kelasnya, dan kemungkinan besar itu akan berbayar. Jadi saya akan mengenalkan prioritas keuangan pribadi yang tadi piramida itu, terus juga profil risiko, apa itu risiko, bagaimana apa saja sih profil risiko itu, jenis-jenis orang tuh. Jadi kita tuh kita sebelum investasi tuh harus kenal sama diri kita sendiri gitu. Kita nggak bisa investasi yang namanya ngikut orang aja gitu, atau ngelihat wah ijo nih atau cuan nih apa segala macam, karena belum tentu si cuan itu berulang gitu ke diri kita. Jadi kita harus menyesuaikan dengan diri kita sendiri. Sekali lagi, sebelum investasi kenali diri sendiri gitu. Jadi ya mungkin nanti akan ada seperti risk profile assessment, akan ada rekomendasi alokasi aset berdasarkan risk profile assessment itu.
dan lain-lain lah. Tapi yang pasti infonya insya Allah akan saya kabarkan lagi di video saya selanjutnya, insya Allah minggu depan. Dan untuk pelatihannya insya Allah bulan Februari gitu. Dan apa ya, mungkin segitu aja kali video saya kali ini. Dan mudah-mudahan nggak ada lagi deh orang yang nyoba kayak gini tuh, kejadian-kejadian kayak gini lah, yang niatnya investasi tapi pakai pinjaman gitu, pakai utang. Ya jangan sampai lah, itu karena sebuah kesalahan fatal menurut saya itu. Dan ya mudah-mudahan video ini bermanfaat lah. Saya pengennya sih video ini tuh ditonton sebanyak mungkin orang biar nggak kejadian ulang gitu kayak gini gitu. Apa ya, miris gitu ngelihatnya gitu. Dan jika kalian suka video ini, like dan subscribe channel ini, karena ini nggak kali terakhir saya akan bahas-bahas hal-hal seperti ini. Istilahnya hal-hal yang apa ya, men-trigger saya untuk bikin video ya, apa kayak greget gitu, kayak pengen bahas gitu. Dan saya berharap sekali video ini dapat mengedukasi orang-orang, jadi share video ini ke sebanyak mungkin orang. Dan sehingga si kejadian ini tuh bisa diminimalisir lah. Nggak ada lagi yang namanya orang ketipu perihal investasi, atau orang nekat investasi dengan ngutang dan lain-lain gitu. Saya nggak mau itu semua kejadian lagi. Oke? Terima kasih telah menonton. Saya Advice Millennials pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.